Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak atau Ibu dosen yang menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Efektivitas Penerapan Green Campus terhadap Polusi Udara di IPB University. Anggota kami ada 10. Yang pertama ada Alika, ada Dava, ada Lydia, ada Bening, ada Faiza, ada Cantika, ada Naufal Zakwan, ada Muhammad Atyuta, ada Kairani, dan terakhir saya Bonaventura. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil judul tersebut, karena di lingkungan kampus IPB University, polusi udara makin terasa mengganggu aktivitas akademik dan kenyamanan mahasiswa. Penyebab utamanya berasal dari meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan berbagai aktivitas yang memproduksi emisi karbon. IPB sebenarnya sudah mempunyai inisiatif seperti Green Transportation dan juga Zero Emission Area untuk mendukung tujuan keberlanjutan dan Sustainable Development Goals. Tetapi efektivitas program-program ini belum pernah dievaluasi secara langsung sehingga kita belum tahu apakah benar-benar berdampak pada kualitas udara kampus. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa area vegetatif di IPB memiliki efek pendinginan dan juga membantu memperbaiki atmosfer lokal. Sementara kombinasi pohon, semak, dan rumput mampu menurunkan polutan berbahaya. Namun, hingga sekarang belum ada studi yang menilai hubungan antara kebijakan Green Campus IPB dan penurunan polusi udara secara empiris. Karena itu, penelitian ini penting untuk melihat seberapa efektif program hijau IPB dalam menekan polusi udara, terutama yang terkait mobilitas kendaraan bermotor. Penelitian ini juga menggali persepsi mahasiswa tentang kualitas udara di dalam dan di luar kampus. Hasilnya diharapkan bisa menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat upaya keberlanjutan IPB ke depan agar kampus tetap menjadi lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Next. Oke, tujuan dari penelitian tersebut yang dimana kita menganalisis efektivitas penerapan konsep Green Campus terhadap pengurangan polusi, serta menerangkan persepsi mahasiswa bagaimana kualitas udara di dalam lingkungan kampus dibandingkan dari lingkungan luar. Oke, kita masuk ke landasan teori. Oke, landasan teori pertama itu Green Campus. Konsep Green Campus adalah konsep pengolahan pengembangan kampus yang menekankan pada penggunaan sumber daya secara bijak, efisien, dan selalu berlandasan pada wawasan lingkungan. Tetapi soal komitmen berkelanjutan, di IPB University komitmen ini mewujudkan melalui 3 pilar utama, yaitu yang pertama, transportasi hijau. Contohnya seperti bus internal, sepeda, serta membatasi kendaraan bermotor pribadi. Yang kedua, ruang terbuka hijau atau RTH. Yang ketiga, itu zero emission area. Ini adalah area spesifik di mana kendaraan bermotor benar-benar dilarang, memastikan adanya wilayah dengan kualitas hijau yang terbaik. Yang kedua adalah polusi udara. Polusi udara definisikan sebagai kontaminasi udara oleh zat-zat berbahaya. Dalam konteks lingkungan kampus, sumber utama polutan adalah emisi dan dari kendaraan bermotor. Dalam Green Campus, vegetasi atau ruang terbuka hijau memiliki peran yang sangat vital, yaitu pohon dan tanaman bertindak sebagai penginapan alami. Mereka mengharap gas udara seperti rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2. Dengan mengurangi polutan dan menggarap panas, serta mencipta lingkungan yang lebih sehat, sejuk, dan nyaman di lingkungan kampus. Oleh karena itu, keberhasilan Green Campus dapat diukur salah satunya melalui peningkatan kualitas udara. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik survei. Populasi penelitian adalah mahasiswa sarjana IPB Angkatan 62 dengan jumlah sampel 108 responden. Untuk teknik samplingnya, saya di sini menggunakan purposive sampling, yaitu memilih responden yang merupakan penggunaan bus atau fasilitas Green Campus. Kemudian dilanjutkan dengan simple random sampling agar seluruh mahasiswa dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Pada analisis data, menggunakan skala Likert 1-5 dan melakukan analisis deskriptif untuk mengukur persepsi mahasiswa Angkatan 62 terhadap penerapan Green Campus.
Selanjutnya ada implementasi Green Campus yang telah dilaksanakan oleh IPB University. Yang pertama ada bus kampus. IPB menyediakan sejumlah unit bus yang berfungsi sebagai moda transportasi utama di dalam kampus yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang disediakan. Bus ini dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua ada sepeda kampus. IPB menyediakan ratusan unit yang dapat dipakai secara gratis hanya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau identitas sivitas lainnya. Yang ketiga, ada jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki antar gedung, di mana jalur ini dibuat untuk mendukung green movement dengan memprioritaskan para pejalan kaki. Yang terakhir, ada pembatasan akses berupa verification gate system untuk mengontrol keluar masuknya kendaraan. Berdasarkan data yang kami kumpulkan mengenai frekuensi penggunaan bus per 1 minggu, kami mendapatkan bahwa gambaran yang jelas penggunaan bus oleh responden masih tergolong rendah, yaitu berada pada kategori dominan, jarang 1 hingga 2 kali seminggu. Jika kita melihat pada grafik batang di samping, kategori jarang menjadi porsi terbesar, sementara kategori sering 3 hingga 4 kali seminggu dan tidak pernah berada di bawahnya. Sedangkan kategori sangat sering hampir tidak terlihat. Ini adalah indikasi bahwa bus belum menjadi moda transportasi utama atau pilihan harian bagi mayoritas pengguna. Kemudian, dukungan kebijakan pengendalian. Di grafik pertama, dapat disimpulkan bahwa 85% mahasiswa sangat setuju bahwa pembatasan kendaraan pribadi berkontribusi signifikan menurunkan polusi. Kemudian, yang kedua, penyebab polusi. Aktivitas kendaraan bermotor diakui secara luas sebagai penyumbang utama polusi udara di kampus. Selanjutnya adalah persepsi mahasiswa mengenai kualitas udara di dalam dan di luar lingkup kampus. Dalam hal ini, responden memberikan penilaian yang sangat positif, di mana sebagian besar mahasiswa menyetujui bahwa kualitas udara di dalam lingkungan kampus lebih baik daripada di luar lingkungan kampus. Persepsi ini dikaitkan dengan keberadaan vegetasi dan ruang terbuka hijau atau RTH yang memadai dan dinilai efektif menyerap polutan serta memperbaiki kondisi udara, sehingga menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Nah, berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden memberikan jawaban antara netral hingga setuju terhadap program Green Campus yang telah disosialisasikan. Namun demikian, persentase responden menyatakan sangat setuju masih tergolong rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa telah mengetahui keberadaan program tersebut, pemahaman lebih mendalam mengenai kebijakan dan implementasinya masih perlu ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui integrasi materi dalam kurikulum maupun melalui kegiatan kampanye lebih masif. Sedangkan tingkat kesadarannya cukup baik karena mahasiswa sudah mengetahui bahwa kampus memiliki program Green Campus, akan tetapi tingkat partisipasi aktif dari mahasiswa masih belum optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi lebih efektif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa secara langsung dalam berbagai kegiatan keberlanjutan yang disediakan. Berdasarkan hasil temuan kami dan rumusan masalah yang sudah kami dapatkan, kesimpulannya adalah Green Campus sudah efektif secara persepsi. Penerapan Green Campus dinilai sudah efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan menurut mahasiswa IPB sendiri, kualitas udaranya sudah terbukti lebih baik dibandingkan lingkungan di luar kampus. Terbukti adanya perbedaan signifikan antara kualitas udara di dalam kampus dengan di luar kampus sesuai dengan grafik yang kami tampilkan tadi. Dan untuk evaluasinya, meskipun sudah efektif secara lingkungan, pemanfaatan fasilitas bus masih belum optimal dan perlu didorong lebih lanjut, sesuai dengan grafik yang sudah ditampilkan tadi. Berdasarkan kesimpulan tadi, kami berikan juga saran dan rekomendasi agar Green Campus dapat menjadi lebih efektif. Yang pertama itu adalah untuk melakukan optimalisasi transportasi, di mana kita meningkatkan jumlah armada bus-bus kampus, sehingga mahasiswa lebih cenderung menggunakan bus kampus dibandingkan kendaraan pribadi. Selain itu, kita membutuhkan perbaikan jadwal dan tracking app, sehingga meningkatkan kenyamanan bus untuk menarik minat mahasiswa. IPB juga perlu mempertegas kebijakan, seperti perluasan area bebas kendaraan dan pengetatan akses parkir. Selain itu, diperlukan juga edukasi dan sosialisasi, di mana dilakukan kampanye masif untuk mengubah perilaku behavior change menuju budaya jalan kaki dan bersepeda, atau untuk mendorong perilaku hijau mahasiswa. Sekian presentasi dari kami. Apabila para Bapak, Ibu, atau teman-teman yang menyaksikan ada pertanyaan, boleh untuk segera menghubungi kontak
kami dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.